Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah dengarkan pengajian tadi. Ustadz, ada satu pertanyaan untuk Ustadz sebelum dibuka untuk ibu-ibu yang lain ya. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai iktikaf 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Kalau dilihat ini belum populer istilahnya begitu. Tapi kalau di Jakarta, di Jogja ini sudah sangat populer ya Ustadz ya. Bahkan kita kalau datang ke masjid besar-besar, Masjid Istiqlal, terus masjid kemarin saya lihat masjid bagus lagi di Jakarta itu penuh dengan orang-orang yang beriktikaf. Bahkan iktikafnya bukan hanya bapak-bapak, tapi sekeluarga di bawah. Nah, pertanyaan saya Ustadz, iktikaf itu apakah sepanjang malam itu kita harus terus beribadah, sholat ngaji gitu Ustaz? Atau boleh kalau ngantuk tidur gitu ya? Atau boleh sambil makan gitu ya Ustaz? Karena saya lihat beragam sekali. Waktu saya lihat di Istiqlal itu ya, masjid-masjid besar itu menyiapkan makan untuk di masjidnya. Kemudian yang berangkat ke situ juga satu keluarga mereka memang bawa bekal gitu ya. Saya lihat bagus sekali anaknya Pak Tadarus semua ya, gak berhenti megang Quran, dari yang besar sampai yang kecil, bapaknya, ibunya gitu ya. Saya pengen lahat juga akan begitu nantinya. Nah, mana Ustaz cara beriktikaf yang benar Ustaz? Ini masalah iktikaf ya. Iktikaf terutama adalah iktikaf di 10 hari itu ya. Sebenarnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, pertama yang harus kita pahami makna iktikafnya dulu. Jadi iktikaf itu secara bahasa dia bermakna berdiam diri di dalam masjid. Jadi berarti yang menjadi tempatnya itu selalu adalah di masjid. Nah, kemudian bagaimana kaifiatnya atau tata cara Rasulullah ketika beliau beriktikaf? Nah, jadi ketika masuk di malam 21, beliau itu sudah berniat iktikaf dan mengajak keluarganya. Itulah kemudian tentang dalil hadis bolehnya perempuan itu ikut iktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf itu bukan hak laki-laki, Bu. Walaupun yang banyak ngerjainnya laki-laki. Jadi perempuan pun boleh. Nah, makanya tadi yang diceritakan oleh Ibu Dr. Laila, satu keluarga. Yang namanya satu keluarga pasti ada yang perempuan, utamanya adalah istrinya. Walaupun anaknya mungkin latang galau. Ya. Nah, iktikaf itu seyogyahnya adalah full. Jadi tidak dia diselingi dengan kerjaan rutinitas kita sebagai seorang pegawai misalnya. Jadi bukan berarti misalnya berangkatnya dari masjid. Nah, jadi memang full, orang itu bebas dari pekerjaan rutinitas biasanya dan semua aktivitas itu dilakukan di dalam masjid kecuali untuk keperluan yang mendesak. Ya, bahkan Rasulullah begitu mau sisir rambut itu tidak keluar masjid, tapi cukup nongolkan kepala lalu disisir dari luar, ya, sampai seperti itunya. Nah, lantas apa yang kita gawe selama kita iktikaf di dalam masjid? Tentu adalah memperbanyak amal ibadah. Di antaranya adalah tilawah Quran.
Nah Ustaz, yang namanya kita badan ini ada masa capeknya. Tak mungkin start dari ba'da subuh sampai ke zuhur tak berhenti baca Quran, ya. Tapi kalau dalam kondisi kita ngantuk, maka diperbolehkan tidur di dalam masjid. Tapi jangan pula habis sholat subuh tidur, kapan bangun zuhur, habis itu aduh caknya kurang tidur lagi, kapan bangun asar, ya? Nah tentu bukan itu, karena konsep dari itikaf itu agar fokus memperbanyak ibadah. Nah apa yang nak kita gawikan di dalam itu? Seluruh ibadah. Umumnya orang tilawah Quran. Bisa juga pas waktu duha dia melaksanakan sholat duha. Kalau sebelum-sebelumnya 2 rakaat, 4 rakaat, maka ketika duha bisa sampai 12 rakaat. Setiap kali dia habis ngambil air wudhu, maka dia bisa sholat sesudah wudhu. Jadi intinya apa yang digawe dalam itu berupa ibadah kepada Allah. Tidur boleh Ustaz? Boleh. Terutama tidur itu ada di 2 tempat, 2 waktu, maaf. Yang pertama boleh tidur sebelum zuhur. Jadi ini sunnah ternyata. Sebelum zuhur itu boleh tidur, ya. Utamanya kalau kita ada orang yang bisa membangunkan. Karena kalau kalian sebelum zuhur tidur, akhirnya zuhurnya kelewatan. Tapi itu masuk sunnah Nabi. Adapun sunnah Nabi yang satunya lagi tidur setelah zuhur. Nah, kenapa Nabi melakukan 2 sunnah ini? Karena Nabi pas malamnya harus sholat qiyamul lail. Bu, qiyamul lail itu awalnya bagi seorang Nabi Muhammad hukumnya wajib. Ini awalnya, ya. Walaupun setelahnya itu kata para ulama baru tidak wajib. Jadi itu udah terada. Jadi kalau mau melakukan sesuatu kayak tidur atau ngobrol, tetap itu diperbolehkan, ya. Dan silakan yang lain. Itu itikafnya berarti sehari penuh. Oh iya, sehari penuh. Soalnya kalau 10 hari 10 hari full. Berarti Tidak balik-balik. nggak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang. Oh, selama 10 hari nggak pulang-pulang. Iya. Mandinya di situ ya. Di situ. Oh, ya. Karena di Masjid Istiqlal itu memang ada untuk tempat mandinya. Terus ada Ustaz kamar untuk tidurnya, ya kan? Tapi kan kalau kita itikaf kan tidurnya jadi situ lah kan? Di situlah. Oh begitu ya. Jadi ini untuk pelajaran kita ya. Kalau selama ini waktu saya jabat direktur dulu yang rajin cuti 10 hari terakhir itu Pak Muin, Dr. Muin. Setiap Ramadan akhir itu pasti Ibu cuti, aku nak itikaf gitu. Wah hebat ya. Terus ngerjakan itu setiap tahun. Memang ternyata bukan hanya sekedar sudah maghrib sampai subuh, tapi sehari full ya. Konsepnya harusnya full. Cuman tadi kata Ibu Lela tadi untuk di lahat ini belum familiar Ya, gitu belum familiar. untuk pelaksana, sehingga termasuk kami juga cuman dari ba'da isya sampai ke subuh. Ba'da isya sampai subuh. Ya. Oh gitu ya. Dan boleh tidak 10 hari Ustaz? Boleh. Jadi semampunya. Begitu. Semampunya kita ya. Ya. Jadi artinya bukan kita harus kalau sudah ngambil itikaf ya harus 10 hari, bukan begitu ya. Semampu kita. Kalau bisa 10 hari itu hal yang sempurna tentunya. Tapi kalau bisanya 3 hari, jadilah gitu ya. Pengen juga ya Ustaz, belum pernah gitu. Selang baik. Sudah pernah. Kalau ini karena amalan yang utama ya, saya lihat dan kayaknya perlu dikerjakan. Baiklah Ibu sekalian, ada yang bertanya? Apalah lihat lontong laju hilang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya. Yang itu 10 hari berturut-turut. Bagaimana kalau karena kami wanita sibuk kan? Masuk cucung. Nah, itu kan. Jadi ini Pak Ustadz,
kami itu sebelum maghrib datang, nah, sampai isya, udah isya balik. Nah, apakah itu masih disebut iktikaf? Nah, udah itu mau standar lagi atau dari maghrib sebelum maghrib datang, maghrib kan langsung langsung apa itu namanya? Tarawih kan? Nah, langsung witir tuh. Nah, langsung balik. Nah, apakah itu disebut iktikaf atau bukan? Udah tuh Pak Ustaz, adakah iktikaf itu selalu diniatkan tiap hari atau cukup sekali? Nah, cuma itu Pak Ustaz. Ini bahasanya keitikaf kalau ya. Ya baik, nah cak mana Ustaz kalau seandainya berangkat ke masjid itu sebelum maghrib, anggaplah sholat maghrib, nunggu isya, habis isya tarawih balik, apakah itu termasuk itikaf? Kalau dari segi makna itikaf, tentu itu tidak masuk. Nah, ya, kalau makna itikafnya, karena itikaf itu satu hari penuh. Nah, tapi ada para ulama yang membolehkan niat itikaf walau sebentar. Nah, itu ya. Tentu dalam segi pahalanya berbeda pasti antara orang yang hanya sebentar berdiam diri di dalam masjid dengan orang yang beritikaf satu hari penuh itu. Nah, kami juga pernah dengar ada seorang ustadz yang menjelaskan bahwa setiap kali kita datang ke masjid maka berniatlah untuk itikaf katanya ya. Karena walaupun seberapa lama kita di dalam masjid lalu berniat untuk itikaf, insya Allah kita pulang membawa pahala itikaf. Tentu namanya lama dengan sebentar itu berbeda itu Bu ya. Tapi kalau kita balik-balik dalam makna dari itikaf secara umum, maka sesungguhnya itu tidak termasuk itikaf. Itu Bu ya. Apalagi tadi? Oh, tadi, tadi sudah dijawab bahwa setiap kali kita ke masjid itu juga dibarengi dengan niat untuk itikaf. Nah, apalagi tadi Ibu dari maghrib sampai ke dengan isya, berarti kan nunggu itu. Nah, nunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya itu ada pahala yang lainnya juga, yaitu pahala menunggu sholat. Makanya di antara orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menunggu sholat berikutnya. Jadi kalau ini jadi kebiasaan bagus Bu. Ya, kami di masjid itu adalah bapak-bapak memanglah tua. Barangkali dia suka pulang nak balik lagi, nak pergi lagi. Tetapi yang ala kulihal ini niat dia bahwa ternyata orang yang dari maghrib lalu dia tidak balik lagi, tapi dia tunggu sampai isya dengan melakukan berbagai ibadah, maka selama dia nunggu itu dia didoakan oleh malaikat. Masya Allah Bu. Kalau didoakan oleh malaikat kira-kira dikabulkan oleh Allah? Pasti, ya kan? Nah, kebaikannya banyak, didoakan ampunan, didoakan kebaikan, seperti itulah. Maka kalau ini jadi kebiasaan untuk ibu-ibu bagus selama ada izin dari suami. Allah alam itu Bu ya. Ayo silakan. Mana yang mau kasih satu ya? Mik itu. Halo. Yani baca WA aku yang. Oh, bukan bertanya. Ada yang bertanya Bu? Oh sana, sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanya Pak, sebelum bulan Ramadan itu kan kami sudah mengaji dapat 26 juz. Nah, sesudah Ramadan itu kami dari awal mengaji baru dapat 6 hari itu Pak ya, kami sudah mendapat
20 juz Pak ya. Nah pas 9 hari itu kami sudah jangan sama Pak ya, yang sudah diterima amal ibadahnya. Dan sudah itu Pak ya, kami lanjutkan yang 26 juz itu kami selesaikan tanggal 17 selesai, tanggal 18 hari kami meninggal Pak. Apa itu yang dinamakan sudah diterima amalnya sama Allah? Terima kasih. Yang ngaji siapa? Ibu? Ya aku saya ngaji saya. Yang ngaji ibu. Yang meninggal? Adik kami. Adiknya ngaji enggak? Aku yang non Islam, adik kami. Ya, ini start pertanyaannya. Makanya saya mohon maaf saya perjelas karena ibadah itu kan kembali ke diri kita ya. Nah itu. Silakan Ustaz. Ya, Teh. Jadi adik itu non muslim gitu, Masya Allah. Ya baik, kalau untuk masalah ibadah itu dalil yang umum yang kita sudah kenal itu surat Az-Zalzalah ya, ayat 7 ayat 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil, maka niscaya dia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya. Nah, konsep ini di dalam Islam hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beragama Islam, dan dia tidak akan bermanfaat sedikit pun terhadap orang-orang yang non-muslim. Jadi dalam kasus ini Bu, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, maka kami sampaikan bahwa pahala bacaan ibu sedikit pun tidak akan diberikan Allah kepada adik ibu yang telah meninggal dan meninggalnya dalam kondisi non-muslim, karena itu sudah pilihan hidup dia tidak beriman kepada Allah ya. Bahkan termasuk dalam Islam, di antara keimanan yang harus kita pegang, bahwa orang non-muslim itu walaupun selama hidupnya dia pernah berbuat baik, bahkan barangkali kebaikannya itu melampaui kebaikan kita, maka sedikit pun kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Itu untuk non-muslim. Nah, dalam hal ini kita selaku orang Islam, apabila ada keluarga kita yang non-muslim dan dia meninggal dalam kondisi belum masuk Islam, maka jangan sekali-kali berdoa meminta ampunan kepadanya. Itu tidak boleh Bu. Bagi ibu misalnya Allahumma gfir lahu, misalnya boleh itu Bu. Ya, jadi biarkanlah, karena memang itu pilihan hidupnya dan tidak ada upaya yang bisa kita lakukan, karena memang seperti itulah apa adanya. Dan ibu fokus saja pada amalan ibu yang sudah terbiasa baca Al-Quran, maka bacalah baca Al-Quran ya, karena itu pahalanya kembali lagi kepada ibu. Apabila ibu tetap konsisten sampai dengan sekarang, maka itulah tadi yang saya sampaikan, di antara tanda-tanda diterimanya amal bacaan Al-Quran ibu. Itu ya. Oke, bersabar, karena kalau meninggal kan tak bisa didoakan lagi. Ya, alhamdulillah. Itu yang tadi kami sampaikan Bu. Berarti insya Allah ibu dapat yang namanya thamaratul amal tadi, buah amal berupa ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga nikmat ketika baca Quran
baru berjalan 9 hari sudah selesai khatam. Nah itulah yang saya maksudkan tadi, orang akan berlama-lama beramal ibadah kalau dia mendapatkan nikmat dalam ibadahnya. Mudah-mudahan Allah berikan ibu keistiqomahan dan semoga amal ibadah kita diterima Allah. Tunggu ya, insya Allah. Jadi Bu, luar biasa ya. Jadi syukuri kenikmatan ini karena tidak semua kita mendapat itu ya. Ketika itu sampai kepada kita, syukuri dan istiqomah. Jadi berasik-asik beribadah itu namanya. Bersenang-senang menunda. Artinya apa? Kalau ngaji ketagihan, mau berhenti sayang, mau berhenti sayang. Itu nagih sudah. Jadi berlama-lama beribadah, nah itu tadi yang disebut dengan buah tadi ya, seperti buah kebaikan. Ada lagi Bu? Yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kan masih tradisi gitu ya di tempat kami ya. Kalau ada yang meninggal itu membaca surat Yasin berjamaah bersama-sama kan. Itu kita berarti mendoakan orang yang meninggal di rumah ahli duka. Ketika kita membaca Yasin di rumah ahli duka itu kita mengiringi doa untuk kedua orang tua kita, boleh tidak itu Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya fokusnya yang doa saja Bu ya. Soal baca Yasinnya ya itu tidak usah dibahas ya. Baik. Jadi untuk yang kata Ibu tadi, ketika kita bertakziah di rumah duka, lalu di antara tradisinya kita baca Yasin, lalu di dalamnya kita pun mendoakan kedua orang tua, maka itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena kita datang ke rumah duka itu tidak hanya mendoakan ahli rumah yang sudah meninggal, tetapi kita juga harus jangan lupa mendoakan diri kita dan kedua orang tua kita. Terlepas dua orang tua kita masih hidup, lebih-lebih lagi kalau mereka sudah meninggal dunia. Jadi jangan datang ke doa ke mereka baik, jangan. Tetap kita harus mengiringi dengan doa untuk orang tua. Nah Bapak Ibu, sambil makan, terutama Ibu, soal doa orang tua. Jadi Bu, doa kita yang berbunyi Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata doa ini baru saya dapatkan penjelasannya. Doa ini bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi ketika orang tua telah meninggal dunia, maka doa ini pun akan memberikan manfaat kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bahkan ya, misalnya bagaimana mungkin doa ini bisa bermanfaat untuk orang tua yang dari kecil dia menelantarkan anaknya. Mohon maaf nih, ibunya melahirkan, tapi mungkin rasa benci dan lain sebagainya, kemudian anaknya ditelantarkan. Tidak pernah merasa anaknya mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Tapi ketika dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kata ulama itu doa itu nyampe ke emaknya tadi, walau emaknya tadi tidak pernah ngasih kasih sayang sedikit pun. Ini luar biasanya doa ini. Nah untuk orang tua kita yang meninggal dunia Bapak Ibu, saya dapatkan satu riwayat bahwa di zaman Nabi pernah kejadian ada satu kuburan terbelah. Maka Nabi melihat di dalamnya ternyata ada seorang yang sedang disiksa oleh malaikat, dicambuki gedabuk. Lantas pada saat cambukan berikutnya, malaikat ini berhenti. Ibarat kalau TV di pause,
Misalnya saja, orang yang disiksa ini kemudian nanya, kalau pakai bahasa kita, "Woi, malaikat, ngapa orang nih kan? Apa ngapa dak jadi nyambuk aku nih?" Maka kata malaikat, "Bagaimana mungkin aku mencambukmu, padahal sekarang anakmu sedang meminta ampunan untuk dirimu." Masya Allah. Jadi ketika anaknya di dunia berdoa, "Rabbighfirli, ampunilah dosaku ya, wali walidayya, dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama, kasihanilah mereka berdua ya Allah, rabbayani shaghira, seperti mereka mengasihiku ketika masih kecil." Ternyata doa itu Bu bisa menghentikan cambukan malaikat yang sedang mencambuk orang tua ya. Ini sangat luar biasanya Bu. Maka bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, entah itu ayah, ibu atau kedua-duanya, setiap kali berdoa, doa apa saja, maka jangan pernah lepas mendoakan kedua orang tua. Walau barangkali doa ini singkat, doa ini ringkas, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kembali ke pertanyaan, boleh kemudian, bahkan saya bilang harus seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masih ada yang pertanyaan? Ada lagi Bu? Habis? Masih ada sebelah mana? Ya, tadi anak yang soleh ya, yang sampai. Bagaimana kalau doa anak ini kita ngangkat anak bukan dari rahim kita, jadi anak angkat lah. Kalau dia beri wali daya warhamuhuma kama rabbayani shaghira, berarti sampai dengan orang tuanya. Bagaimana dia mendoakan orang tua yang mendidiknya dari kecil? Ya baik, nah ini lain cerita ya, istilahnya doa anak angkat. Nah, cuman kalau dalam hadis itu kan wawalidin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh ketika mendoakan orang tuanya. Dan jelas di situ adalah anak kandung, ya, anak yang soleh. Lantas cak mano kalau gitu ini ngangkat anak, karena memang tidak punya anak misalnya ya, ngangkat anak lah. Nah sebelum saya jawab, saya mau terangkan dulu soal anak angkat, karena di masyarakat kita ini kayaknya agak-agak, ya, agak-agaknya di mana Ustaz? Karena nganggap anak angkat seperti layaknya anak kandung. Kalau soal kasih sayang boleh, karena ada masalah dalam hal itu. Tapi menjadikan anak itu dibinkan, nah itu jadi masalah. Ya, misalnya saya pernah dapatin dia ngangkat anak, lalu di kakaknya itu dibuatlah yang bapak yang ngangkatnya itu, sehingga setiap kali kalau disebutkan misalnya Mat Betok bin Ahmad misalnya kan, padahal si Ahmad ini bukan bapak aslinya, ada yang lainnya. Maka dalam hal ini dalam Islam tidak boleh, anak angkat tetap anak angkat. Dan yang kedua, anak angkat tidak pernah dapat harta waris. Ingat ya, empuk bapak angkatnya ninggalkan duit 1 ya, triliun, 1 rupiah pun dia tidak dapat. Tapi boleh dapat jalur lain, boleh. Jalurnya apa? Wasiat. Tapi wasiat orang tua tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau misalnya 1 triliun, tidak boleh 1/2 triliun. Maka wasiatnya batal. Itu bukan untuk yang pertama. Nah, bagaimana dengan doa? Kalau soal doa, siapapun orang muslim, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia berdoa meminta ampun atas seseorang yang telah meninggal dunia, maka insya Allah sampai. Ya, insya Allah sampai. Maka itulah ada doa yang dalam Al-Quran yang Rabbana firlana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itu kan minta ampunan untuk orang-orang muslim. Berarti ketika orang kita saja berdoa dengan doa ini, maka seluruh orang muslim yang sudah meninggal dunia dapat kepercikan dari doa ini. Jadi tetap boleh anak angkat mendoakan dan insya Allah sampai. Ya itu Bu ya, insya Allah.
Ada lagi Bu? Berarti ntar doa anak angkat tadi, kalau nak doa ke bapak angkatnya, jangan pakai yang Allah wali daya tadi ya. Tetap dia boleh pakai yang doa tadi, tapi dia doa itu tertuju untuk orang tua kandungnya. Tua kandungnya yang itu untuk orang tua kandungnya, artinya tidak sampai ke orang tua angkatnya. Oh ya, itu Bu ya. Jadi ini bedanya anak kandung dengan anak angkat. Ya, jangan berkecil hati, yang Allah kasih cobaan tidak dididik turunan Bu ya. Terus buat baik, insya Allah ada jalan kita. Ada lagi Bu? Habis? Terima kasih Ustadz atas tausiah, atas ilmu hari ini. Kita berdoa Ustadz sehat terus sehingga bisa ngajari kita terus Bu ya. Terima kasih Mas Marno, terima kasih Bu Jasna, terima kasih semua yang sudah hadir. Kami keluarga mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti tanggal 25 bulan depan, bulan Juni. Semoga kita sehat semua. Ajak kawan-kawan yang masih belum ikut ke sini supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Bulan depan. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi dompet.